Saya juga berkesempatan untuk hari ini mengucapkan selamat Hari Kartini buat wanita-wanita cantik yang hadir hari ini ya semuanya ya. Baru kemarin tapi kita rayakan untuk ulang tahun Hari Kartini di ruangan ini. Jadi kita pasti semangat dari Kartini, kita akan terus kita membara gitu ya. Nah, mengenai ekspresikan diri tanpa henti. Pastinya kalau kita bandingkan dengan Kartini sebelumnya, pasti dulu Kartini ada kesulitan, tapi ada yang sama. Dulu Kartini juga menstruasi juga kan, pastinya tidak seteknologi saat ini. Nah, kalau saat ini bedanya mungkin yang milenial, Gen Z, pastinya kan pasti perlu ada aktivitas di luar dan sebagainya. Dari Unit Cantik kita mempersiapkan produk yang memang bisa mendampingi, bisa memberikan, mengekspresikan diri dari teman-teman semuanya. Apa sih yang harus saya lakukan? Tidak ada terganggu pada saat menstruasi. Yang pastinya ini akan menjadi penyemangat buat teman-teman semuanya. Tidak ada batasan, tidak ada waktunya yang memang kita bisa, oh saya lakukan ini, tidak ada batasan, tidak lakukan ini, tidak ada halangan. Pastinya mungkin nanti juga akan dari dokter dia menyampaikan mengenai kesulitan pada saat menstruasi, ya kan? Kekhawatiran mengenai aroma pertama pastinya, lalu bocor terutama. Yang pertama dan yang berikutnya adalah kenyamanan. Dan yang pastinya hal-hal ini yang pastinya pada saat menstruasi setiap bulan itu akan mengganggu. Nah, ini dengan ekspresikan diri tanpa henti yang digunakan untuk produk kami pastinya tidak memberikan batasan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Demikian. Baik, jadi dengan semangat Kartini, tantangan pasti selalu ada. Dan dari dulu perempuan itu menstruasi, tapi dengan yang ada tantangan bukan berarti ada batasan gitu ya Bu Sri ya. Oke, kalau dari planning dari brand Charm itu sendiri ke depannya untuk terus berinovasi, karena kalau tadi kita lihat journey-nya dari tahun 1998 bahkan didirikan dari tahun 1997 itu tuh terus mengeluarkan inovasi. Nah, kalau untuk Charm sendiri dari hari ini sampai di masa depan menghadirkan produk kebersihan wanita yang seperti apa nih Bu Sri? Tahun 98 sudah lahir belum? Udah, alhamdulillah sudah lahir. Ketahuan dong Bu aku umurnya. Padahal kan kamu aku Gen Z. Generasi apa? Aku tuh antara milenial atau Gen Z. Tapi banyak yang bilang juga aku Gen Z. Betul. Pas kebetulan kan lahir di Indonesia, lahir di generasi milenial. Pastinya pada saat generasi milenial dan Gen Z saat ini dan Gen Z yang berikutnya pastinya ini sudah masuk ke hati. Jadi dari tahun 98 kita luncurkan. Pada saat itu dengan produk Charm itu setiap periode dan juga di video juga ada kelihatan bahwa produk-produk yang kita hadirkan itu sudah mengirimi dari zaman di periode di tahun 98. Nah, pastinya ini kan periode 1 kurang lebih sekitar 5-4 tahun itu kita langsung menduduki nomor 1 di Indonesia. Boleh tepuk tangan ya teman-teman. Menduduki nomor 1. Pada saat ini memang ada produk yang memang kita bisa ambil. Dan pastinya dengan kekuatan produk kami dan sudah masuk ke hati wanita Indonesia, pastinya ekspektasi kami setiap hari dengan kita bisa meningkatkan kembali, memberikan teknologi yang canggih dan sebagainya, produk yang bagus, pastinya akan lebih menambah lagi wanita-wanita Indonesia yang memang membutuhkan, pastinya setiap hari akan bisa dipakai. Dan itu semuanya juga berdasarkan penelitian dan juga teknologi yang pas untuk perempuan-perempuan muda Indonesia, terutama untuk Gen Z. Ya. Oke, baik. Selanjutnya kalau tadi ngomongin soal inovasi, selalu kasih inovasi mulai dari produk-produk yang nyampe ke hati akhirnya. Kalau misalnya untuk ngebahas tagline-nya sendiri nih, tagline ekspresikan diri tanpa henti. Kenapa kata ekspresi diri tanpa henti itu yang diambil, dan semangat dari Kartini apa yang mau diambil? Bu Sri, boleh diceritain? Mungkin kita harus jangan sampai malu ya. Dulu Kartini saja bagaimana harus bisa mengekspresikan diri juga. Apapun, tapi akhirnya bisa mengeluarkan habis gelap terbilang terang.
Dan ini salah satu dari warisan buat kita semuanya. Buat kita semuanya harus bisa memperjuangkan, dan perjuangan itu sendiri kita jangan sampai kita lupakan dan kita berhentikan. Sudah diperjuangkan, kita sekali kita bisa merasakan, kita menikmati. Dan kebetulan juga di Yunchan kita punya yang namanya love your possibility. Love your possibility. Jadi di sini kita punya kemampuan, kita punya keinginan, kita punya apa yang kita dari diri kita, tidak ada batasan untuk kita bisa keluarkan. Nah, ini jangan sampai kita semuanya ya kita bisa keluarkan juga. Jadi kita bisa tunjukkan bahwa kita bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kita. Gitu. Jadi kalau dilihat dari zamannya Ibu Kartini, dulu dengan segala keterbatasan tapi dengan dorongan yang kuat, potensi yang ada di dalam diri seorang perempuan itu bisa tersalurkan. Begitu ya, dan itu adalah perjuangan yang luar biasa, yang sayang banget rasanya ya kalau misalnya berhenti sampai situ aja. Makanya Charm juga terus berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan itu untuk perempuan Indonesia. Di sini kita tambah. Sedikit ada tambahan. Kalau dulu penggunaan produk segala macam, ini ukurannya yang 23 cm gitu ya standar. Kita setiap saat kita menambahkan kebutuhan wanita kadang, oh saya kurang panjang lagi gitu ya. Kita sudah siapkan ya set lainnya untuk yang sampai ukuran 42, yang pensnya juga sudah ada. Lalu yang tadi ada kekhawatiran namanya bau gitu ya, kita ada daun sirih. Kondisi tropis di Indonesia kita siapkan produk yang namanya cooling price gitu ya. Nah itu yang pastinya bisa memberikan kepuasan buat konsumen atau masyarakat atau wanita di Indonesia. Jadi dari segi produk-produk juga menyesuaikan karena kan bisa mengekspresikan diri tanpa henti kapan saja dan di mana saja, sehingga ketika menstruasi kebutuhannya apa, Charm menyediakan solusinya mulai dari berbagai macam ukuran dan juga solusi-solusi yang disediakan ada cooling fresh, ada daun sirih, pokoknya perempuan Gen Z Indonesia terutama ya yang banyak banget jenis-jenisnya, ekspresi-ekspresinya tuh macam-macam ya, itu ada solusinya dari Charm ya Ibu Sri ya. Terima kasih Ibu Sri jawabannya. Sekarang boleh tepuk tangan untuk Ibu Sri. Aku pengen lanjut nanya kepada Kak Syifa Haji nih sebagai aktris dan juga Charms Brand Ambassador ya. Kalau tadi kita udah ngobrolin sama Ibu Sri seputar semangat dari tagline ekspresikan diri tanpa henti, udah ngebahas sedikit juga soal produknya. Kalau misalnya Kak Syifa sendiri nih ngelihat peran Charm sebagai brand yang mensupport dan juga mewujudkan semangat dari ekspresikan diri tanpa henti, itu tuh gimana nih Kak kalau dari Kak Syifa Haji ngelihatnya? Pertama-tama aku ngerasa bangga dan senang banget karena aku bisa berkesempatan untuk hadir di peluncuran tagline baru ini, ekspresikan diri tanpa henti. Menurut aku ini adalah langkah yang luar biasa banget dari Charm tentunya, karena selain produk-produknya yang memang sudah luar biasa berkualitas, tagline ini tuh sangat relevan dengan perempuan muda Gen Z seperti aku dan mungkin teman-teman yang ada di rumah juga gitu. Karena menurut aku pribadi, Charm itu bukan cuma sekedar produk pembalut aja buat aku perempuan muda, tetapi udah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari aku. Jadi dengan tagline ekspresikan diri tanpa henti ini sesuai banget dengan semangat para Gen Z yang pengen terus-menerus beraktivitas tanpa adanya gangguan bahkan di saat menstruasi sekalipun gitu. Jadi benar-benar align banget ya sama Kak Syifa Haji sebagai aktris. Ataupun teman-teman lain juga, tadi kan kita lihat di video ada yang ngonten, Iya betul sekali. ada yang hobi olahraga, semuanya disupport sama Charm untuk terus mengekspresikan diri tanpa henti. Oke, Kak Syifa, kamu kan kelihatannya nih kalau misalnya aku ya yang follow social medianya, yang juga suka nontonin karyanya, Kak Syifa Haji ini nih orangnya ceria gitu, bubbly gitu ya. Pas ngedenger pertama kali Charm mau bikin tagline baru, tagline-nya adalah ekspresikan diri tanpa henti. Dari pertama kali kamu ngedenger itu tuh gimana Kak Syifa Haji sebagai sosok perempuan Gen Z yang bubbly dan terus berekspresi, gimana nih Kak? Yang pasti aku excited banget
tadi aku bilang, aku ngerasa tagline ini sangat amat cocok untuk personality aku gitu. Dan kayaknya bukan aku aja, tetapi banyak juga perempuan-perempuan muda, khususnya para Gen Z di rumah juga yang tentunya ingin terus aktif beraktivitas sehari-hari gitu. Jadi aku ngerasa excited banget dan cocok banget, apalagi sebagai seseorang yang setiap hari dituntut untuk selalu aktif tanpa adanya gangguan, aku ngerasa ini cocok banget. Dan juga apalagi Charm sebelumnya udah banyak mendukung perempuan-perempuan muda dalam berbagai macam gerakan, bukan cuma sekedar produknya aja, tetapi juga komitmen Charm dalam pendidikan dan berbagai macam hal lainnya. Jadi aku ngerasa ini this is a very strong message, especially for us yang masih muda gitu, karena menurut aku ya balik lagi itu sangat relevan dengan kita mungkin para perempuan muda yang pengen terus produktif dan supaya kalian tetap menjadi diri sendiri yang otentik, bisa terus berani dalam meraih mimpi. Menurut aku tagline ini sangat sejalan dengan hal-hal tersebut sih. Ya betul, apalagi kalau kita ngomongin Syifa Haju, jadwal padat ya kan, selalu kena kamera, orang-orang bisa lihat lah ya followers kamu ataupun yang suka nontonin karya kamu, yang dengerin karya kamu juga, itu bisa melihat Syifa Haju lagi ini, lagi itu, seperti yang kamu bilang banyak kegiatannya. Tapi gimana caranya biar kamu tuh tetap ngerasa aman dan juga ngerasa nyaman dalam berekspresi? Karena kan kamu juga bilang tadi dituntut untuk selalu bisa ceria, selalu bisa memberikan yang terbaik gitu. Rasa aman dan nyamannya ini kalau dari seorang Syifa Haju ini dapetinnya gimana? Silakan. Oke, jadi menurut aku dalam aktivitas sehari-hari aku bukan dengan begitu saja aku mendapatkan semua kenyamanan itu. Tentunya pasti ada banyak sekali tantangan-tantangan yang harus aku hadapin. Mungkin kalau orang melihat aku di social media atau di TV kelihatannya aku pede-pede aja ya anaknya, padahal sebenarnya enggak. Aku tuh anaknya introvert banget. Aku seringkali juga ngerasa nggak pede dan nggak nyaman dengan environment yang mungkin menjadi spotlight ataupun disorot sama banyak orang. Dan aku ngerasa di sini Charm sangat amat membantu aku juga. Makanya kenapa aku bilang kalau Charm itu bukan cuma sekedar produk aja buat aku, tetapi udah menjadi bagian dari keseharian aku, bagian penting dari keseharian aku gitu. Karena Charm juga mengajarkan aku dan memotivasi aku untuk lebih percaya diri dan bisa bergerak lebih nyaman lagi mau dalam kondisi dan situasi apapun gitu. Karena menurut aku sebagai seorang perempuan, menstruasi itu adalah hal yang krusial banget, karena kita bukan cuma berpengaruh dari hormon aja gitu, tapi dari kenyamanan bergerak kita sehari-hari. Karena kalau situasinya nggak nyaman, pasti mood kita juga jadi nggak enak gitu, dan itu ngaruh juga ke kepercayaan diri aku tentunya. Jadi aku ngerasa Charm itu mengambil bagian penting dalam hal tersebut. Yes, dan juga dengan dukungan dari Charm gitu, kita sebagai perempuan gak cuma produk aja, kita memilih brand yang mensupport kita untuk memprioritaskan diri kita sendiri ya Kak Syifa ya. Aku setuju banget, karena kalau misalnya kita nggak memprioritaskan diri kita sendiri, siapa lagi gitu kan. Jadi dengan segala tantangan kita bisa terus berekspresi tanpa batasan, tanpa henti, yang tentunya dibantu juga, disupport juga oleh Charm. Thank you so much buat Kak Syifa Haju. Sama-sama, terima kasih juga. Ya, jadi buat perempuan-perempuan yang sedang menyaksikan atau melihat mendengar message dari Kak Syifa Haju, semangat untuk terus memprioritaskan diri sendiri, memberikan yang terbaik supaya kita bisa terus mengekspresikan diri tanpa henti. Oke, selanjutnya aku pengen mengulik lebih dalam lagi. Kalau tadi udah ngomongin soal menstruasi dari pengalaman hari-hari dari Ibu Sri, juga bagaimana Charm mendukung perempuan Gen Z Indonesia. Sekarang aku pengen ngebahas lebih ke sisi kesehatan. Ini bagaimana pentingnya menjaga kesehatan menstruasi dan juga tips-tips praktis yang bisa langsung dipraktekkan untuk perempuan-perempuan muda Indonesia ya, yang bisa dicoba, yang akan kita obrolin barengan sama Dr. B. Halo. Oke, dokter, ini kan dari tadi kita ngomongin soal inspirasi dari hari Kartini gitu ya, bagaimana perempuan bisa mandiri, terus juga kita harus merawat diri, memprioritaskan diri, apalagi kalau udah ngomongin seputar kesehatan gitu ya. Ngebahas soal ekspresi diri itu udah pasti, tapi kalau ngomongin kesehatan itu tuh seberapa penting sih dok peran kesehatan menstruasi yang jadi fondasi ini nantinya bagi perempuan untuk bebas mengekspresikan diri. Ya, dan seluruh tamu-tamu yang hadir kepada Dr. B. Selanjutnya ini aku juga mau ngobrol sama
tanpa henti lebih dalam lagi dan juga dukungan tanpa henti dari produk yang sudah dipasarkan itu sebelumnya sudah melalui berbagai macam uji di Kementerian Kesehatan sehingga sudah mendapatkan izin edar karena kualitas ataupun keamanan dari produk-produk jam sudah terjaga dan terjamin. Demikian, Pak. Oke, jadi dimulai dari penelitian sampai ke kualitas produknya sampai nyampe ke perempuan-perempuan muda Indonesia yang menggunakan chart itu tuh terjaga ya Mbak Eni ya. Tadi ngebahas seputar uji. Aku mau membahas juga nih mengenai uji klinis yang dilakukan terhadap produk chart untuk menjamin keamanan dan efektivitasnya. Itu boleh diceritain lebih lanjut ya Mbak Eni? Ya, baik, terima kasih. Jadi supaya produk yang kami keluarkan, kami luncurkan itu terjaga keamanannya, kualitasnya, supaya membuat para perempuan yang memakainya itu merasa nyaman dan bebas mengekspresikan diri tanpa henti, itu adalah untuk supaya menghilangkan ketidaknyamanan menjadi kenyamanan gitu ya. Jadi sebelum kami luncurkan tentunya kami sudah melakukan uji klinis dan juga sesuai dengan standar nasional Indonesia, dan juga seperti yang tadi saya sampaikan sebelum diluncurkan kami sudah memastikan bahwa semua produk kami itu melewati penelitian atau izin dari Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Jadi sudah dijamin protokol pengujian ya tertentu berdasarkan kebutuhan dan juga standar kesehatan yang ada di Indonesia gitu ya Mbak Eni ya. Oke, kalau dari produknya udah pasti kualitasnya itu gak main-main lagi. Nah, kalau untuk memberdayakan perempuan muda Indonesia nih biar lebih aware lagi, mungkin ada yang kesulitan mengakses informasi yang akurat dan terpercaya mengenai kesehatan reproduksi. Nih Mbak Eni, upaya apa aja sih yang udah dilakukan sama Chart untuk menjangkau perempuan-perempuan ini untuk memberikan edukasi yang relevan dan mudah dipahami? Baik, terima kasih. Jadi tadi juga Kak Siva juga menyampaikan sebagai generasi muda Gen Z, mereka bebas beraktivitas mengekspresikan diri walaupun di dalam kondisi menstruasi gitu ya. Nah, supaya para perempuan di Indonesia itu bisa mengerti bagaimana pada saat menstruasi harus bisa mengganti berapa lama sekali atau misalnya memilih produk-produknya untuk sesuai dengan kebutuhan, misalnya apakah jam siang atau malam. Nah, selama beberapa tahun yang lalu kami melakukan edukasi menstruasi ke sekolah-sekolah di sekitar daerah Jabodetabek, ke sekolah SMP maupun SMA. Itu merupakan edukasi menstruasi supaya para perempuan di Indonesia, para pelajar sejak dini itu mengetahui bagaimana pada saat menstruasi apa saja yang dilakukan, bagaimana memilih produk, kebersihan yang harus dijaga selama menstruasi tersebut. Jadi sudah ke sekolah-sekolah di Jabodetabek ya. Betul. Yes, dan tentunya ini bukan akhir tapi akan terus berlanjut memberikan akses informasi dan juga edukasi kepada perempuan-perempuan muda Indonesia. Tepuk tangan dong untuk jawaban dari Mbak Eni. Selanjutnya aku akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan media yang ingin